قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. Apabila kamu diberikan penghormatan, maka balaslah penghormatan tersebut dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan tersebut dengan yang serupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memuji dan memuja Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah menciptakan langit dapat tiang yang dihiasi dengan turunnya hujan. Allah menciptakan gunung yang tinggi menjulang yang dihiasi dengan pohon-pohonan. Allah menciptakan laut dengan gelombang yang dipenuhi dengan ikan dan karang-karang. Dan Allah menciptakan bumi yang luas merentang yang dihiasi dengan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Seandainya air laut Allah jadikan tinta dan ranting-ranting di gunung Allah jadikan pena, sungguh tak sanggup kita ukirkan betapa banyaknya ciptaan Allah yang diberikan kepada hambanya. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada seorang presiden revolusi dunia, belahan hati aminah, buah jantungnya Abdullah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, dan yang saya hormati teman-teman dan kaum muslimin dan muslimat yang dicintai Allah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Aku Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman tahu enggak bagaimana caranya agar kita mencintai Nabi Muhammad? Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak kenal maka ta'aruflah. Jadi agar kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengenal beliau dulu. Bagaimana caranya? Teman-teman sekalian, kita bisa mengenal beliau dengan cara membaca Al-Quran dan hadis. Karena di dalam Al-Quran dan hadis ada banyak kisah para nabi, terutama kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, dalam diri Rasulullah terkumpul akhlak yang mulia dan sifat-sifat utama. Contohnya santun, rendah hati, lemah lembut, jujur, sabar dan tidak sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Yang artinya, dan sesungguhnya Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak mulianya
sayangi. Rasulullah sangat mencintai umatnya. Kira-kira Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mau nggak dicintai oleh Rasulullah? Yuk kita lihat bagaimana caranya agar dicintai oleh Rasulullah. Yang pertama, dengan mengikuti ajarannya. Buat apa berlimpah harta kalau tidak mau bersedekah? Buat apa berkata cinta kalau tidak ada buktinya? Salah satu bukti mencintai Rasulullah dengan mengikuti ajarannya. Ingat dong, taat tidak sebagian-sebagian, tapi semuanya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kalau punya rumah tidak ada atapnya, mau tidak? Jelas tidak mau dong. Nanti kalau hujan, kehujanan. Kalau panas, kepanasan. Kalau dingin, kedinginan. Kalau punya rumah harus yang lengkap. Ada lantainya, ada dindingnya, ada atapnya, dan sebagainya. Begitu juga dengan ajaran Islam, harus yang lengkap. Mau salatnya, mau puasanya, mau sedekahnya, mau senyumnya, jangan pilih-pilih. Itu baru namanya taat. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, siapa yang di sini belum salat lima waktu? Ayo ngaku. Pasti malu. Jikalau kita merasa umat Nabi Muhammad salatnya jangan bolong-bolong ya. Karena menaati Rasul itu sama dengan menaati Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 80 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Yang artinya, barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Yang kedua, mengikuti sunnahnya. Sunnah Rasul banyak sekali. Ayo, apa contohnya? Misalnya, memakai wangi-wangian, memotong kuku hari Jumat, melaksanakan sholat-sholat sunnah, dan masih banyak lagi. Kalau kita ingin mencintai Rasul, berarti mengamalkan sunnahnya dalam kehidupan. Yang ketiga, perbanyakkan salawat kepadanya. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, dan sesungguhnya Allah dan para malaikat saja berselawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam hormatan kepadanya. Hadirin yang mulia, Allah dan para malaikat saja berselawat kepada Nabi, maka tak sepatutnya kita sebagai umatnya tidak mau berselawat kepadanya. Kata baginda Rasul, Man ahabbani aksara min zikri. Barang siapa yang mencintaiku, pasti lebih banyak menyebut namaku. Sebagai penutup, mari kita saling mendoakan. Semoga kita bisa meniru akhlak Nabi dengan cara mengenalnya dan rajin berselawat kepadanya. Mari sama-sama kita berselawat sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Sama-sama ya. Salatullah, salamullah ala Taha
lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Rampunan anjung subengah, rampunan tanah jung susenja. Maklum ke bulan agak ikah penuh, hana tak luntuah bak pegahaba. Undur mangkala, wala tandur mangkala. Lihatlah pembicaraan dan jangan lihat orang yang berbicara. Usikum binafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah betul le tengok doang. Awak je kenapa?